Aplikasi Peduli Lindungi COVID-19 Indonesia jadi sorotan setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat merilis laporan praktik hak asasi manusia tahun 2021 di berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam laman Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat disebutkan bahwa aplikasi Peduli Lindungi jadi kekhawatiran lembaga non-pemerintah terkait pengumpulan dan penggunaan data pribadi pengguna aplikasi. Pemerintah membantah tudingan aplikasi Peduli Lindungi melanggar HAM atau kerahasiaan data pribadi. Kementerian Kesehatan menjamin sistem elektronik pada aplikasi Peduli Lindungi aman dan layak digunakan. Kementerian Kesehatan juga sudah melakukan berbagai penilaian dari baik itu dari aspek teknis maupun aspek legalitasnya. Jadi selain kita bekerja sama dengan Badan Cyber dan Sandi Negara ya untuk memastikan tadi keamanan dan tidak digunakan untuk kepentingan lain selain tentunya penggunaan untuk pengendalian pandemi, maka tentunya ada sistem pengamanan berlapis yang kita terapkan pada aplikasi Peduli Lindungi, yaitu mulai dari pengamanan aplikasinya sendiri ya supaya tidak dihack, pengamanan pada infrastruktur termasuk bahwa pusat datanya ini ada pada pusat data nasional. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aplikasi Peduli Lindungi dibuat pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19. Mahfud juga menyebut penanganan COVID-19 di Indonesia menempati peringkat 4 terbaik di dunia, jauh melampaui Amerika Serikat. Indonesia itu termasuk atau menjadi negara yang terbaik di Asia ya di dalam penanganan COVID, itu satu. Kalau di belahan dunia, Indonesia itu termasuk bagus, jauh lebih bagus dari Amerika di dalam menangani COVID ini. Di sisi lain, Komisioner Komnas HAM Khoirul Anam menyebut aplikasi Peduli Lindungi jadi bagian dari kewajiban pemerintah melindungi warga di tengah darurat kesehatan. Komnas HAM sejauh ini belum menemukan indikasi pelanggaran HAM aplikasi Peduli Lindungi. Nah ini menurut kami bagian dari sesuatu yang memang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Nah terkait apakah ini pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks privasi, kami belum melihatnya dan memang tidak ada pengaduan terkait itu. Aplikasi Peduli Lindungi selama ini digunakan sebagai alat pencegahan pasien COVID-19 dan warga yang berisiko berkeliaran di tempat umum. Dari data Kemenkes selama 2021-2022, aplikasi Peduli Lindungi sudah mencegah lebih dari 3 juta orang dengan status merah atau vaksinasi belum lengkap masuk ke ruang publik. Tim Liputan Kompas TV. Ya, saudara, aplikasi Peduli Lindungi tengah jadi perbincangan setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuat laporan atau mengeluarkan laporan yang menyatakan aplikasi Peduli Lindungi ada indikasi melakukan pelanggaran HAM atau hak asasi manusia terkait dengan pengambilan data pribadi yang dikategorikan gangguan terhadap privasi, keluarga, rumah, atau korespondensi. Benarkah demikian? Kita segera bahas bersama para narasumber hal ini. Ada pakar digital forensik Ruby Alamsyah yang hadir di studio. Selamat pagi Mas Ruby. Selamat pagi Mas Bayu. Kita kembaran nih ya, biru putih tanpa disengaja. Dan kemudian selain Mas Ruby hadir di studio, bergabung juga untuk dialog kita secara daring pengamat HAM yang juga mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004 hingga 2007, Hamid Awaludin. Yang biasa saya sapa Daeng Hamid. Assalamualaikum Daeng Hamid, bergabung dari Amsterdam, Belanda. Waalaikumsalam. Ya, dan kemudian nanti sudah berjanji juga untuk hadir di Sapa Indonesia Pagi juru bicara Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmizi, tapi belum bisa kami hubungi. Kapanpun Ibu Nadia nanti bergabung, kita pasti dengan senang menerima yang paling cantik nanti, mudah-mudahan begitu. Kita segera mulai. Daeng Hamid, Anda punya catatan tersendiri berkaitan dengan apa yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat secara, ini nggak cuma Indonesia yang punya catatan begitu, negara-negara lain juga. Saya ingin menggambarkan kepada pemirsa Sapa Indonesia bahwa Amerika memang sering memberikan laporan-laporan seperti ini, dan Indonesia kali ini masuk dari beberapa hal, termasuk aplikasi Peduli Lindungi, ada pelanggaran HAM-nya seperti itu. Nah, mungkin Daeng sudah melihat bagaimana laporan tersebut sesungguhnya. Apa pendapat Daeng Hamid? Saya belum pernah melihat, saya hanya baca. Pendapat saya sederhana, mengada-ada.
begitu. Sangat mengada-ada. Ya, tuduhan itu mengada-ada. Sekarang kan masalahnya bagaimana caranya saya membantai? Jelas sekali. Kita pakai parameter hukum ya. Di dalam konvensi internasional tentang hak-hak sipil dan politik di mana Indonesia ikut meratifikasinya, pasal 4 dikatakan dalam hal bencana umum yang membahayakan kehidupan bangsa, maka peserta konvensi, artinya Indonesia, pemerintah Indonesia bisa mengesampingkan kewajiban-kewajibannya karena kepentingan umum atas terjadinya bencana umum tadi. COVID kan semua disepakati seluruh dunia mengatakan ini bencana, ya kan? Ya. Nah, lalu dalam konvensi itu ditekankan parameternya ada 2. Manakala bencana itu mempengaruhi kehidupan bangsa secara menyeluruh, kedua, bencana tersebut membahayakan fisik rakyat atau bangsa yang ada. Semua persyaratan ini kan telah terpenuhi. Oleh karena itu, tuduhan pelanggaran HAM selain tidak punya dasar, juga memang mengada-ada. Kalau kita kembalikan kepada norma hukumnya. Karena kalau kita berbicara dalam konteks HAM, tentu parameternya apa? Ya parameternya kembalikan kepada konvensi internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Termasuk di dalamnya itu persoalan hak privasi. Ya. Oke, baik. Kondisinya kan ini bencana umum. Ya, dimengerti. Dan dari beberapa perbincangan kami dengan Kementerian Kesehatan mewakili pemerintah, dalam hal ini Ibu Nadia pada beberapa kesempatan, dan juga berkaitan dengan topik kita pagi hari ini, Ibu Nadia sudah menyampaikan bahwa laporannya tidak menyebutkan pelanggaran begitu, tapi semacam mungkin ada indikasi atau dugaan atau kekhawatiran begitu karena mengumpulkan data dari masyarakat atau rakyat Indonesia. Nah, saya ke Mas Ruby terlebih dahulu. Mas Ruby, pun begitu, kita sama-sama merelakan beberapa data kita sampaikan secara sukarela untuk hadir di Peduli Lindungi di handphone kita. Sekarang Peduli Lindungi ini pasti ada, hampir semua masyarakat Indonesia punya. Data kita serahkan dan kita menyerahkan ini kepada pemerintah. Artinya kita percayalah pada pemerintah. Pun begitu, sempat muncul kan pada waktu itu, koreksi saya Mas Ruby, nick-nya Pak Presiden, Pak Jokowi itu kan muncul di Peduli Lindungi. Hal ini yang kemudian membuat sempat juga sebenarnya di dalam negeri, kita tuh kok datanya bisa lolos nih, gimana pemerintah? Anda punya pendapat jadi soal ini begitu, berkaitan dengan kalau kita sebut bahwa data kita aman nggak sih di pemerintah? Mas Ruby. Baik, kalau kita melihat kejadian tersebut, itu memang terjadi kebocoran data dari sebuah platform online, yang mana biasanya umum terjadi. Tapi kalau di platform online milik pemerintah, apalagi sangat penting seperti ini, mestinya sangat sangat tidak baik lah bisa hal tersebut terjadi. Tapi kejadian tersebut hanya terjadi beberapa waktu dan segera diperbaiki, ditutupi sampai hari ini kita belum pernah melihat adanya celah keamanan yang lain. Nah, semoga yang kita harapkan Peduli Lindungi tetap aman sampai kapanpun kita pakai nantinya, tidak seperti presiden yang pernah terjadi. Ada presidennya, yaitu data instansi pemerintah BPJS Kesehatan pernah bocor, 270 juta data warga sudah bocor dan diperjualbelikan di internet. Nah, kita harapkan Peduli Lindungi karena memang manfaatnya cukup besar dan keamanannya kalau kita perhatikan mestinya cukup baik sampai saat ini. Mestinya hal-hal yang dikhawatirkan di laporan pemerintah Amerika tersebut menurut saya kurang mendasar karena mereka tidak melampirkan bukti serta hanya menyampaikan kekhawatiran dari LSM bahwa data apa sih yang disimpan, datanya disimpan di mana, digunakan untuk apa. Nah, terkesan mereka sendiri juga tidak tahu. Jadi laporan tersebut sih tidak menyatakan umum saja begitu ya, nggak spesifik karena sebuah kasus yang betul-betul terjadi. Nah, dari Kementerian Luar Negeri ini. Tapi Mas Ruby menyambung yang nanti juga mungkin ditanggapi oleh
Daeng Hamid begitu ya. Data-data pribadi kita ini kita agak sedikit umum sekarang mengambil rujukan bahwa ketika kita serahkan, sekarang ini apa yang data nggak diserahkan sih? NIK kita, nomor induk kependudukan kita kan sudah ada di negara. Dari situ saja semua data kita tuh begitu luas sebetulnya diketahui, begitu banyak data. Nah, Peduli Lindungi ini kan bisa mengetahui lokasi kita, apa saja hal-hal yang berkaitan dengan pribadi, itu kan bisa ada 2-3 faktor saja dari kita yang diketahui di era digital ini, kita tuh bisa ketahuan sudah banyak hal begitu data pribadi. Betul. Nah, semacam ini bagaimana kita melihatnya sebagai bentuk kehati-hatian privasi kita. Selalu masalah nih kalau udah urusan privasi itu melanggar HAM, bahkan pemerintah sekalipun. Amerika tuh ributnya sampai sekarang kan begitu berkaitan dengan ini. Pemerintah tuh nggak boleh melanggar privasi. Bagaimana kita ketemu titik tengah ini, Mas Ruby? Jadi di platform online apapun itu ada mekanisme bagaimana mereka memberikan layanan privasi seketat mungkin. Nah, di Peduli Lindungi itu juga menggunakan standar internasional. Saat ini pun aplikasinya itu sudah memberikan tingkat privasi yang lebih tinggi. Kalau dahulu lokasi kita itu harus dipaksa nyala dan all the time, saat kita nggak pakai pun nyala. Sekarang sudah kita bisa pilih bahwa tracking lokasi kita hanya bisa dijalankan saat kita menyalakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya. Nah, itu salah kita satu kan contohnya. punya pilihan, apakah kita akan always selalu diketahui lokasinya atau saat while using apps, ketika menggunakan apps-nya. Nah, itu kita adalah yang best memilih practice sebetulnya. security yang terjadi di platform online yang apapun. Nah, yang cukup menarik di kasus ini, mestinya ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Aplikasi Peduli Lindungi itu dasarnya adalah aplikasi yang diserahkan dari pemerintah Singapura. Nah, itu awalnya itu pemerintah Singapura memberikan source code aplikasi dari pemerintah Singapura ke Indonesia, lalu di custom oleh pemerintah Indonesia. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah kalau pemerintah Amerika menyatakan Peduli Lindungi melanggar HAM, mestinya mereka menyatakan hal yang sama kepada pemerintah Singapura. Gitu ya. Logikanya seperti itu. Oke, sudah bergabung Mas Ruby, nanti kita sambung lagi pembahasan kita juga nanti Daeng Hamid. Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Pagi. Bu Nadia, selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Bapak sekalian. Ya, kita langsung ya ke Ibu Nadia, terima kasih waktunya. Jadi Bu, Ibu beberapa kali mengatakan, saya membaca sebelum kita ngobrol pagi hari ini ada enggak sepenuhnya dikatakan pelanggaran kok di dalam laporan tersebut. Mungkin Ibu sudah membacanya kan secara rinci begitu. Sebenarnya gimana sih Bu Nadia? Memang ada tuduhan pelanggaran HAM atau laporan tersebut memang umum saja seperti Mas Ruby tadi katakan, Bu Nadia? Ya, betul sekali seperti yang disampaikan Mas Rudi ya, bahwa di dalam laporan praktek HAM tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Amerika, ini memang hanya disebutkan satu kali ya mengenai Peduli Lindungi, care dan protect ya istilahnya di dalam laporan tersebut. Adalah sebuah aplikasi smartphone yang digunakan untuk melakukan pelacakan kasus COVID-19 ya. Kemudian ini bertujuan tentunya sebagai regulasi ya, kalau kita baca seperti yang tertulis di dalam laporan tersebut, di mana salah satunya meminta pada saat masyarakat memasuki ruang-ruang publik ya untuk check-in dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, hanya saja memang di dalam laporan tersebut disampaikan bahwa ada express concern ya. Jadi ada ekspresi daripada concern daripada LSM yang menanyakan sebenarnya bagaimana terkait data-data yang dikumpulkan itu di dalam aplikasi dan bagaimana data itu disimpan dan digunakan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya jelas bahwa di sini tidak ada kata-kata bahwa aplikasi ini melakukan pelanggaran HAM. Oke. Oh, jadi concernnya hanya berkaitan dengan data-data saja. Nah, data-datanya itu diapakan, itu saja yang menjadi semacam apa ya, kekhawatiran mereka jangan sampai disalahgunakan, kira-kira begitu oleh pemerintah. Nah, Daeng Hamid, berkaitan dengan ini semua, data-data kita yang kita serahkan kepada pemerintah, oke, ada kasus-kasus seperti BPJS Kesehatan pada waktu itu, ya cuma satu kali waktu itu Peduli Lindungi di awal-awal,
nick-nya Pak Presiden muncul begitu. Nah, semacam ini apa yang kemudian menjadi catatan dari Daeng Hamid agar kalau sekarang menjadi concern saja, nggak kemudian nanti jadi benar-benar pelanggaran, Daeng Hamid? Begini, dengan mengemukakan deep concern itu bisa mempengaruhi attitude orang untuk rame-rame tidak mau masuk dalam program aplikasi yang nyata-nyata demi keselamatan tiap orang selama masa pandemi ini. Itu bahayanya. Even dia tidak mengatakan menuduh, melanggar, deep concern saja itu buktinya sekarang kan hebohnya luar biasa kan? Ya. Sangat heboh kan? Yang saya khawatirkan ini kalau nggak cepat kita atasi, itu membuat orang nanti menggunakan excuses, alasan deep concern itu untuk tidak mau ikut dengan program yang telah dibuat begitu baik demi keselamatan kita semua. Ya. Apalagi ini mau arus mudik, kita akan menggunakan aplikasi ini. Persis. Persis. Karena masyarakat kita kan sangat sensitif dengan isu HAM ya. Ya. Jangan lagi isu ini dijadikan alasan untuk tidak ikut program yang telah dibuat oleh negara demi keselamatan kita semua. Ada concern Daeng agar apa yang harus dilakukan pemerintah berkaitan catatan dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat ini? Kita bisa mengajukan catatan. Catatannya adalah tidak. Ya, catatannya harus cepat diumumkan kepada publik bahwa program aplikasi ini sama sekali tidak mengandung unsur pelanggaran HAM, termasuk hak privasi. Ya kenapa? Kondisi hidup kita kan masih dalam bencana umum ini. Semua orang tahu kan? Oleh karena itu, kewajiban bagi pemerintah, ingat ya, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah. Artinya, apapun bentuk ancaman itu, negara wajib melakukan kebijakan, pengetatan, atau apapun dalam rangka keselamatan rakyatnya. Jadi saya pendukung aplikasi itu. Ya, karena memang digunakan so far sejauh ini adalah untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Bu Nadia punya catatan bagaimana aplikasi Peduli Lindungi ini membantu pemerintah mengendalikan dengan cepat. Catatan kami, kita semua media mengikuti terus. Ibu Nadia udah berkali-kali hadir di Sapa Indonesia Pagi ketika gelombang kedua COVID varian Delta pada waktu itu menjadi gelombang yang cukup parah, tetapi kita cepat menurunkannya. Peduli Lindungi termasuk salah satu faktor yang menentukan itu, Bu Nadia? Ya, betul sekali Mas Bayu ya. Jadi saya setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Hamid ya, bahwa opini seperti ini bisa mempengaruhi masyarakat. Padahal kalau kita ingat apa yang terjadi pada waktu varian Delta bahkan varian Omikron ya, di mana dua hal yang kita lakukan. Pertama, varian Delta dengan angka positivity rate itu bisa 40% ya. Artinya resiko orang tertular itu sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu kemudian kita memastikan salah satunya orang yang warnanya hitam, orang yang positif tetapi tidak bergejala atau mereka itu adalah kontak erat, mereka tidak bisa memasuki tempat-tempat publik. Kemudian juga misalnya kelompok rentan, lansia atau anak-anak di bawah usia 12 tahun itu juga tidak bisa memasuki tempat-tempat publik. Bahkan yang kemudian baru mendapatkan vaksinasi 1 kali karena proteksi dari vaksinasi itu baru hanya sekitar 30-40%, itu juga pada waktu laju penularannya begitu sangat tinggi, yang resikonya sangat tinggi, itu kita cegah sebenarnya masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di publik, untuk lebih baik berada di rumah saja ya istilahnya gitu, supaya atau mengurangi aktivitas atau mobilitasnya supaya tadi pertama dia tidak menjadi kemudian tertular dari kondisi tersebut. Nah tentunya di sisi lain dengan kita menerapkan protokol kesehatan di tempat-tempat publik dengan adanya teknologi informasi yang sangat dipermudah ini,
otomatis kita bisa memutuskan rantai penularan, termasuk juga tadi orang-orang yang tidak bergejala tadi, Mas Bayu, kita cegah kan untuk kemudian dia berada di tempat-tempat publik, di terminal, di pusat perbelanjaan, di restoran dan sebagainya. Dan ini jelas sangat membantu kita. Jadi kalau kita lihat yang hitam itu hampir 600 atau 700 ribu ya sepanjang 2021-2022 untuk kita cegah. Juga sebenarnya yang berwarna merah yang belum vaksinasi pada waktu Delta itu kurang lebih 3,7 juta orang. Sebenarnya kita edukasi ya untuk tidak melakukan aktivitas di tempat publik karena risiko penularan yang sangat tinggi, tetapi proteksi di dalam dirinya itu belum optimal. Mas Bayu, Ya, Mas Bayu. silakan Daeng. Ya, sekedar perbandingan ya. Saya sudah 3 kali vaksin di Amerika. Ya. 3 kali. Ketika saya vaksin pertama, data saya kan juga diambil oleh CVS. Ya. Sebelum saya divaksin, paspor, nomor paspor saya, apa. Kenapa tidak ada yang komplain? Itu kan juga data. Ya kan? Gitu ya. Oke. Ya toh? It's very simple. Ya. Data saya, data tiap warga negara Amerika sebelum divaksin, itu diambil kan? Ya. Nomor paspor saya juga diambil. Kenapa rakyat Amerika tidak ada yang komplain kalau persoalan privasi? Sama aja datanya kan? Ya, jadi prinsip yang sama Sekedar sebetulnya perbandingan, juga dilakukan. sekedar perbandingan. Oke, oleh Kenapa pemerintah semua Amerika. ikhlas memberikan demi keselamatan, Ya, demi hidup oke. Ya, dan kehidupan orang lain. ya. Baik, kita dapat kita garis bawahi semua bahwa Peduli Lindungi ini selama ini catatan-catatannya digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan pandemi dan itu berhasil. Paling tidak mungkin dari sebagian dari Anda sudah mengetahui bagaimana aplikasi Peduli Lindungi ini betul-betul membuat kita, begitu kita positif, warnanya jadi hitam, kita diminta untuk tidak kemana-mana, rujukan Halodoc atau apapun untuk mendapatkan pengobatan dari pemerintah juga seperti jentik jari hadir melalui SMS dan peringatan-peringatan dalam Peduli Lindungi. Hal inilah yang harus menjadi catatan bahwa ini digunakan oleh pemerintah dengan baik. Kita sambung karena saya harus jeda dulu dengan catatan-catatan nanti dari Mas Ruby juga bahwa banyak sebetulnya perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang juga mengumpulkan data pribadi ini. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.